Ini kita telah memasuki era globalisasi sekaligus dalam kondisi pandemi COVID-19. Kedua kondisi ini sangat rentan menggoyahkan nasionalisme kita. Pertama, dalam globalisasi kita tidak mengenal adanya batas wilayah, sehingga kebudayaan luar bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Ketika bangsa Indonesia lebih mencintai kebudayaan bangsa luar, maka disitulah dipertanyakan di manakah rasa nasionalisme kita. Lalu, di saat kondisi pandemi COVID-19 ini, kita ambil contoh sebuah kasus yang dilansir dalam sebuah berita yaitu kompas.com. Di sana disebutkan bahwa jenazah pasien positif COVID-19 ditolak oleh warga setempat. Dari kejadian tersebut muncul berbagai pertanyaan. Di manakah rasa kepedulian kita? Di manakah rasa kebersamaan kita? Di manakah rasa nasionalisme kita? Oleh karena itu, kita perlu menyusun kembali apa saja yang menjadi tujuan bersama kita sebagai satu bangsa. Kita memang tidak bisa menghindari kebudayaan luar masuk ke dalam Indonesia. Tetapi ingatlah, perjuangan para pahlawan kita. Ingat, Indonesia tidak didapatkan dengan mudah. Lalu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ingat pertarungan ini bukan antara pasien positif COVID-19, virus COVID-19 dan bangsa Indonesia. Tetapi pertarungan ini hanyalah antara bangsa Indonesia dan COVID-19 saja. Intinya, kebersamaan adalah kunci dari semua ini. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Di antaranya nilai toleransi, nilai kebersamaan, dan yang paling utama adalah sikap mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Sebagaimana Indonesia juga memiliki tujuan bersama yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang diantaranya ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan warga negara Indonesia. Misalnya saja, pemerintah telah menyediakan fasilitas halte bus. Maka agar halte bus bisa digunakan sebagaimana mestinya, perlu adanya kerjasama antara warga negara dan pemerintah. Yaitu warga negara harus menggunakan serta menjaga halte tersebut, bukan malah merusaknya. Selain nilai-nilai yang telah disebutkan tadi, dapat kita ketahui dari contoh tersebut bahwa nilai tanggung jawab pun diperlukan agar tercapainya tujuan bersama. Formula nasionalisme yang menurut saya relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global adalah aktif, cerdas, dan kreatif. Sehingga nasionalisme yang kita miliki bukan hanya sekedar mencintai tanah air, tetapi juga memikirkan kemajuan dari tanah air kita. Dalam transnasionalisme dapat dikatakan interaksi antar negara lebih mudah dan dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak mewakili negara. Sedangkan kewarganegaraan global adalah orang-orang yang menyadari akan perannya yang penting untuk dunia. Kedua hal tersebut tentunya memiliki banyak sekali dampak positif, tetapi tanpa kita sadari, hal tersebut juga dapat melunturkan nasionalisme kita. Ketika kita terlalu banyak bermain di luar rumah, maka mungkin saja rumah kita bisa dilupakan. Oleh karena itu, formula nasionalisme aktif, kreatif, dan cerdas menurut saya relevan untuk konteks kewarganegaraan global dan transnasionalisme, agar pengetahuan yang kita dapatkan dari luar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau membuat kita lebih mencintai negara orang lain saja, tetapi bisa diterapkan untuk negara Indonesia. Misalnya saja, wah, di negara orang lain sudah seperti ini, maka Indonesia juga harus bisa seperti itu. Dulu, nasionalisme tumbuh karena melakukan gerakan dan perlawanan terhadap penjajah. Sedangkan nasionalisme pada saat ini kita dituntut untuk melawan diri sendiri, seperti melawan rasa egoisme pada diri serta menumbuhkan rasa toleransi. Oleh karena itu, kita perlu memahami berbagai perubahan dan evaluasi makna nasionalisme. Ingat, diri sendiri adalah musuh yang paling berbahaya. Saya, kebijakan kewarganegaraan ganda belum bisa diterapkan di Indonesia. Seperti yang dikatakan pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, Jawahir Tontowi, mengatakan bahwa sistem kewarganegaraan ganda dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan mengganggu pertahanan negara. Hal ini dikarenakan dapat dijadikan kesempatan bagi mereka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, apalagi bagi mereka yang mungkin merasa mendapatkan ketidakadilan di Indonesia. Tetapi, tidak dapat dipungkiri kewarganegaraan ganda bisa memberikan keuntungan, salah satunya yaitu meningkatkan investasi dalam negeri. Namun, sebagai warga negara Indonesia saja, rasanya bangsa Indonesia masih perlu meningkatkan nasionalisme.
Saja dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat karena menurut saya sesungguhnya makna nasionalisme akan tetap sama yaitu mencintai tanah air. Yang paling penting untuk dijaga adalah hati kita. Cintailah tanah air kita seterusnya karena banyak mencinta sudah pasti tidak akan banyak meminta.